Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara kita kembali belajar bersama yaitu kebenaran firman Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita sudah sampai kepada Injil Lukas pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-39 ya. Namun di sini kita akan bagi menjadi dua bagian. Pertama adalah pasal 22 sampai yang ke-25 dan selanjutnya pasal ayat 26 sampai yang ke-39. Namun sebelum itu marilah kita memohon kepada Tuhan pencerahan dari Tuhan sendiri dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang maha baik, kami Tuhan pada kesempatan ini bersyukur kepadamu bahwa kami boleh bersama-sama diperkenan Tuhan untuk kembali merenungkan, menggumulkan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa terbatasnya otak kami, terbatasnya pikiran kami untuk memahami jauh lebih dalam kebenaran firman-Mu itu. Karena firman-Mu adalah hikmat-Mu yang tak terselami oleh siapapun kecuali Engkau sendiri yang berkenan menyatakannya kepada siapa Engkau berkenan menyatakan. Dalam kesempatan ini pimpinlah kami bersama, baik kami yang akan membawakan dan juga para jemaat pemirsa dimanapun yang berkesempatan untuk belajar bersama dengan kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, akan saya bacakan untuk perenungan pendalaman Alkitab online pada kesempatan ini. Ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25 dari pasal ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taupan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau pun itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang pada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jauh sebelum pasal ini kita melihat beberapa perikop-perikop yang akan mendasari perenungan kita, yaitu tentang angin ribut diredakan ini. Yaitu bagaimana firman Tuhan itu menempati posisi terpenting dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita melihat bagaimana Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Dan kita tahu bagaimana bentuk-bentuk tanah yang menerima taburan firman itu. Dan tentang pelita, bagaimana orang itu dipanggil untuk menghadirkan hidupnya yang benar sesuai dengan firman Tuhan itu kepada dunia atau kepada sekeliling kita, bahkan di rumah tangga kita. Demikian pun ketika Yesus berjumpa dengan sanak saudara serta ibunya, Yesus mengatakan bahwa hanya orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dialah saudara-saudaranya. Betapa pentingnya firman Tuhan itu dalam kehidupan orang percaya. Dalam kesempatan ini, ketika Yesus pada suatu hari ketika Yesus naik ke dalam perahu, diperkirakan ini dari Kapernaum,
bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Yesus bukan hanya sekedar iseng untuk naik perahu, menyeberang tanpa ada satu tujuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan dari Yesus bertolak ke seberang danau bersama dengan murid-muridnya nanti kita temukan pada perikop yang kedua. Yesus yang dalam Lukas ini diberikan satu tema besar di mana Yesus sebagai satu-satunya penyelamat yang membebaskan, yang memberikan kelepasan, yang berkuasa atas semesta, berkuasa atas segala penguasa, penguasa-penguasa di udara, karena dialah Allah, dialah juru selamat, dialah pembebas satu-satunya bagi semua orang. Yesus di sini dengan para muridnya bertolak ke seberang danau dengan memakai perahu. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini dikatakan bahwa ketika mereka berlayar di tengah danau, danau Genesaret, Yesus tertidur. Seolah-olah di sini saudara Yesus seperti kelelahan sehingga dalam keadaan insaninya Yesus harus perlu istirahat. Yesus perlu untuk menyegarkan kembali tubuh jasmaninya sebagai manusia. Tetapi dalam keadaan Yesus tertidur ini, secara tiba-tiba di sini dikatakan turunlah topan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan para murid-murid Tuhan jelas dalam bahaya. Sehingga dalam kepanikan itu saat mereka melihat Tuhan Yesus tertidur, maka murid-muridnya datang kepada Tuhan dan berkata, "Guru." Guru menyebut dengan 2 kali, "Guru, guru, kita binasa." Seruan yang sangat serius karena mereka terancam bahaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi murid-murid tahu bahwa angin topan yang terjadi di danau itu merupakan suatu bahaya yang mengancam dirinya. Hal itu mungkin bukan hanya dialami sekali 2 kali bagi para murid-murid yang notabene mereka adalah seorang nelayan. Mungkin mereka pernah mengalami hal yang sama dan mengalami ketakutan. Bahkan di sini dikatakan bahwa topan itu turun ke danau dan saya yakin ombaknya juga cukup begitu besar sehingga membuat perahu itu menjadi oleng dan air masuk ke dalam perahu. Sehingga pengalaman-pengalaman dari para murid ketika ia menghadapi gelombang yang sama diakibatkan oleh topan itu membuat mereka menjadi takut. Mereka didahului dengan pengalaman yang traumatik sehingga pengalaman yang dialami saat sekarang ini membuat mereka ketakutan dan berseru kepada Tuhan, "Guru, kita binasa." Kalau kita lihat di dalam paralel dari tema ini, Yesus dikatakan sebagai tidak peduli terhadap kemalangan mereka, tidak peduli dengan bahaya yang mereka alami. Apakah kira-kira Yesus di sini tidak tahu kalau para murid itu mengalami bahaya? Saudara-saudara, Bapak Ibu, Yesus tertidur ini seringkali menjadi bahan guyonan bagi kepercayaan lain, terutama saudara kita seberang. Bagaimana mungkin Tuhan itu tertidur? Kalau dikatakan Yesus tertidur berarti kontradiktif dengan perjanjian lama di dalam kitab Mazmur bahwa Tuhan penolong Israel itu tidak pernah tertidur dan terlelap. Kita tidak terlalu mengambil pusing guyonan-guyonan yang mereka lontarkan terhadap iman kita, terhadap Tuhan dan guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka tidak mendapatkan wahyu
yang menerangi hati dan pikiran mereka untuk mengerti siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Yesus Kristus kalau di dalam Lukas digambarkan sebagai putra Allah, putra manusia. Jadi dikatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak manusia. Di sini saudara-saudara kita ketahui bahwa Dui Natur Yesus diajarkan secara langsung. Yesus sungguh Allah, Yesus sungguh manusia. Dalam kemanusiaannya tidak kurang sedikit persen pun. Demikian pun dengan kealahannya ketika ia menjadi manusia. Biarlah hal itu menjadi suatu guyonan yang tanpa arti bagi kita. Namun kita tetap berpegang teguh bagaimanapun. Ketika Yesus tertidur karena dia adalah Allah, maka dia tahu murid-muridnya dalam bahaya. Maka saya boleh simpulkan bahwa mungkin Yesus memang dengan sengaja ingin menguji seberapa dalam pemahaman mereka. Di dalam mereka menerima firman yang ditaburkan itu. Di dalam perumpamaan firman yang ditaburkan itu. Ketika orang menerima firman itu di dalam hatinya dengan sukacita. Namun hanya sebentar ketika datang penindasan, kenikmatan hidup, kekhawatiran, maka firman itu tidak bertumbuh. Inilah yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Yesus adalah Allah. Dia berkuasa atas maut. Tentu Tuhan tidak akan pernah membiarkan murid-muridnya binasa. Dan Yesus tahu bahwa murid-muridnya dalam bahaya. Lalu ayat 24 selanjutnya dikatakan ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ya firman Tuhan ini ya sempat menjadi satu tema yang populer di masa-masa pandemi ini ya. Seorang hamba Tuhan yang meniru bagaimana Yesus menghardik topan dan gelombang. Diam, tenanglah. Corona, diam, tenanglah. Tetapi justru yang terjadi, corona merajalela. Saudara-saudara, ini menjadi satu pemahaman yang kurang tepat. Bahkan bisa dikatakan keliru. Kalau kita ingin meniru gaya Yesus di dalam menghardik angin topan yang cukup begitu keras itu. Kita hanya diminta satu hal. Ya, dan hal itu kita akan lihat bersama di dalam ayat yang ke-25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang pada yang siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya? Satu hal yang Tuhan minta dari kita, saudara-saudara, ya. Bukan kita meniru bagaimana Yesus caranya mengusir setan, bukan meniru bagaimana Yesus caranya menghardik topan dan angin gelombang ini dengan ucapan-ucapan yang sama seperti Yesus. Kita tahu Yesus adalah Allah dan kita tidak bisa meniru Allah dalam hal kuasa supranatural. Dan saya rasa tidak gampang orang dapat dengan sama seperti Yesus dalam kasus-kasus ini. Kecuali Tuhan Yesus berkehendak lain. Yesus hanya satu hal yang ia minta kepada kita. Di manakah kepercayaanmu ketika menghadapi bahaya, ketika menghadapi kekhawatiran hidup, ketika menghadapi kesulitan hidup, bahkan menghadapi kenikmatan dunia ini? Di manakah percayamu? Bukankah banyak kali kita bimbang? Bukankah banyak kali kita khawatir? Bukankah banyak kali kita takut? Lalu tidak percaya lagi kepada Tuhan? Bisa saja kita takut, bisa saja kita khawatir.
Tetapi di manakah iman kita itu yang membuat kita untuk kembali berseru, Tuhan tolonglah aku. Jangan sampai saudara-saudara di dalam mulut kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan, Tuhan tidak pedulikah engkau? Tuhan apakah engkau itu sengaja untuk membiarkan aku binasa? Tidak saudara, sebagai orang Kristen tidak patut untuk mengatakan demikian. Justru orang Kristen yang tahu, yang menerima firman di dalam hatinya, ia tahu siapa Tuhan dan gurunya itu. Sehingga di sini ketika Yesus bertanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu itu? Di sini mereka menjadi takut dan heran dan bertanya, siapakah gerangan orang ini? Dalam bahasa dalam bahasa yang gampang itu, Yesus itu sebenarnya siapa? Sampai angin badai taat kepadanya. Nah ini. Sehingga kalau Yesus katakan di manakah imanmu? Apakah kita tidak melihat di dalam kacamata iman kita? Selama kita mendengar firman Tuhan, selama kita membaca Alkitab, pernahkah kita melihat dengan jelas siapakah Yesus itu? Ataukah yang kita terima itu hanya sekedar sebagai suatu bahan yang bersifat bisa dikatakan itu konsumtif, hanya untuk pemuasan. Ya, kalau konsumtif itu kan artinya itu habis ya. Kita menerima lalu habis. Atau hanya sebagai bahan pemuas. Pemuas di sini ada pemuas logika, pemuas pemikiran secara kognitif. Kalau kita hanya mendengar firman, hanya dengan alasan seperti itu, tidak jauh berbeda dengan yang selalu membuntuti, mengekori Tuhan Yesus. Yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Di manakah iman kita ketika kita melihat, ketika kita menghadapi situasi yang tidak nyaman dalam diri kita? Yesus sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, itu janji firman-Nya. Yesus sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Saat kita menghadapi situasi yang sulit, badai topan hidup, Yesus tahu. Yesus tidak akan pernah tertidur. Yesus tidak akan pernah terlelap karena Dia adalah Allah. Namun seringkali saat kesulitan kita datang, sedikit saja, iman kita itu tidak tahu di mana tempatnya. Mungkin melayang-layang, tidak karu-karuan, ya turut diombang-ambingkan dengan situasi yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kita. Maka setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita kembalikan posisi iman kita dengan tepat, yaitu di dalam seluruh hati dan kehidupan kita. Sehingga pada Yesus bertanya ketika anak manusia datang kedua kali, apakah ada iman? Kita bisa dikatakan, Tuhan inilah iman yang Kau berikan kepada kami melalui firman Tuhan itu, oleh karena berkat kuasa-Mu ada di dalam hatiku. Ya. Siapa gerangan orang ini? Menjawab pertanyaan, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah, penguasa atas semesta, penguasa atas alam semesta ini, sehingga taat kepadanya. Bagaimana tidak taat? Karena Dia adalah Allah yang menciptakan. Kalau Ia menciptakan berarti semuanya di bawah kontrol dan kendali dari Yesus Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Yesus mengusir roh jahat dari orang gerasa. Ayat 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui Dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam kuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras,
Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon padamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi untuk memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu mohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka masuk babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan berkata dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu di seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, setelah kita melewati yang pertama tadi ketika Yesus meredakan angin ribut, maka kita masuk di dalam bagian kedua, yaitu ketika Yesus melewati danau dengan cobaan topan yang menghalangi mereka, yang merintangi mereka, karena Yesus adalah penguasa atas semesta sehingga takluk kepadanya. Saya katakan tadi bahwa Yesus menyeberang ke danau itu memiliki tujuan. Saya melihat di sini bahwa dari jauh Tuhan melihat bahwa di seberang danau itu ada orang yang perlu ditolong. Ada orang yang dibelenggu oleh setan dan Yesus ingin melepaskan mereka, melepaskan dia. Kita melihat kembali dalam perumpamaan tentang penabur. Dalam perumpamaan penabur yang bagian pertama dikatakan bahwa iblis setan itu tidak ingin orang itu diselamatkan. Maka ia dengan sekuat tenaga untuk mencuri firman itu supaya orang tidak diselamatkan. Maka di sini Yesus datang kepada orang yang oleh kuasa iblis dibelenggu supaya juga tidak diselamatkan. Di sini kita tahu bersama bahwa Yesus dalam kealahannya, ia menjalankan misi untuk membebaskan manusia dari belenggu. Yesus sebagai juru selamat satu-satunya bagi semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Kita ketahui bersama bahwa peristiwa di mana Yesus mengusir roh jahat ini adalah terjadi di daerah Gadara, atau biasa di sini disebut sebagai tanah orang Gerasa. Ya, daerah-daerah Palestina bagian utara yang dekat berbatasan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus dalam pelayarannya itu, maka di sini dikatakan bahwa Yesus mendarat
dan telah tiba di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Lalu kita melihat bagaimana Yesus ketika ia mendarat, dia melihat. Ya. Lalu ketika Yesus datang, orang yang kerasukan ini datang kepada Yesus berlari-lari. Dia kerasukan setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Bagaimana ia dapat datang kepada Yesus ketika ia tahu Yesus? Dalam situasi yang dibelenggu oleh kuasa maut, kuasa setan, iblis-iblis. Dia lari untuk mendekati Yesus. Saudara-saudara, tidaklah mungkin ya setan itu mau datang kepada Yesus. Ya. Di sini ada kuasa yang menarik orang yang kerasukan setan itu datang kepada Yesus. Tetapi karena orang ini masih dalam situasi dibelenggu oleh kuasa setan, maka di sini ucapan setan itu muncul di dalam bibir orang yang kerasukan ini. Dan kita tahu bahwa orang kerasukan setan ini, saudara-saudara, tidak berpakaian dan tinggal dalam pekuburan. Hal ini mengandaikan bahwa ya mungkin memang itulah ya sukanya setan-setan itu ya tempat-tempat yang angker ya. Dan umumnya memang orang akan mengalami takut ya kalau di kuburan. Tetapi kita harus lebih jeli, lebih teliti bahwa setan di dalam menggoda manusia, bahkan merasuk manusia itu bukan hanya di tempat-tempat seperti kuburan atau tempat-tempat angker, rumah-rumah kosong dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita lihat di dalam bacaan-bacaan kita di dalam Injil yang lalu-lalu, bahkan di dalam bait suci atau di dalam rumah ibadat, setan pun bisa masuk dalam diri seseorang. Tetapi yang harus kita bawahi adalah Yesus berkuasa atas kuasa setan-setan. Setan-setan ini yang berbicara dengan meminjam bibir dari orang Gerasa ini, ya, di sini dikatakan bahwa ia memohon kepada Tuhan Yesus supaya ia tidak mengganggu dia. Ya, di dalam ayat yang ke-28, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku mohon padamu supaya engkau jangan menyiksa aku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam Matius, ya kita akan melihat dengan lebih jelas ya. Di sana dikatakan bahwa jangan menyiksa aku sebelum waktunya. Jadi di sini kita lihat bahwa setan atau iblis, setan-setan dan iblis, dia tahu harapan pastinya, ya, tujuannya yang pasti adalah penghukuman kekal. Di sini dia memohon dengan sangat supaya Yesus tidak menyiksanya. Dan memang Yesus tidak menyiksanya. Kita ketahui saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu, kita akan tahu bagaimana nanti kuasa setan itu akan dicemplungkan dalam jurang maut sebagai suatu penghukuman yang final, yang tidak akan dapat digugat oleh siapapun termasuk orang-orangnya, malaikat-malaikatnya. Setelah ia berkata memohon demikian, ya, Yesus berkata kepada roh-roh setan itu, yaitu memerintahkan mereka agar keluar dari orang Gadara itu, ya. Karena roh itu membuat orang pemuda yang kerasukan ini benar-benar menderita. Di sana dikatakan ia menyeret-nyeret, bahkan dikatakan dia dibelenggu. Jadi memang saudara-saudara, orang yang kerasukan setan itu tersiksa. Ya mungkin tidak sadar ya, saya sendiri tidak tahu.
Ada di tempat kami itu seorang pemuda gereja ya dulu, ya sekitaran tahun 90-an, 90-an ya, 93, 94 itu. Ada seorang pemuda gereja itu ikut jaranan ya. Biasanya itu kalau di kampung-kampung di Jawa ini, itu ada pertunjukan tradisional yang namanya jaranan. Nah, anak pemuda gereja itu ikut di dalam kelompok paguyuban kesenian jaranan. Tetapi pada waktu kebaktian itu, ya ini bukan omong kosong, tetapi sungguh-sungguh saya katakan bahwa dia itu kerasukan, kejang-kejang, ya gelundung-gelundung di lantai gereja sampai pada waktu itu para hamba Tuhan pengurus-pengurus gereja itu sempat mendoakan menumpangi tangan saudara-saudara, ya dan puji Tuhan semua dapat dikendalikan dengan baik oleh berkat pertolongan Tuhan. Jadi kalau di dalam kitab suci itu dikatakan bahwa ada orang yang kerasukan setan di dalam rumah ibadat, itu bukan cerita bohong. Saya sendiri pernah melihatnya, ada seorang Kristen yang kerasukan setan di dalam gedung gereja pada saat beribadah. Kadangkala saya juga aneh ya, kenapa orang Kristen kok masih kerasukan setan? Lah ini menjadi suatu bahan perenungan, pertanyaan, bagaimana mungkin kalau di dalam surat Rasul Paulus, di mana roh Tuhan, roh Kristus berdiam dalam diri kita yang kelak melalui itu kita dibangkitkan bersama-sama dengan rohnya, dengan Yesus ya, dibangkitkan dalam kebangkitan kuasa Yesus. Masa masih ada roh jahat itu yang masuk di dalam dirinya, mengendalikan tubuh fisiknya. Kalau mungkin pikiran-pikiran setan itu masih bisa. Tetapi kalau roh itu masuk di dalam raganya, ini loh yang menjadi pertanyaan. Kalau pikiran konsep-konsep setani itu ada dalam pikiran orang Kristen, itu masih mungkin. Sehingga Rasul Petrus ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena pikiran-pikiran, konsep-konsep yang ada di dalam pikiran dan hatinya itu masih bersifat setani. Ya. Lalu di sini dikatakan ketika Yesus melihat keadaan orang itu, tentu Yesus melihatnya dalam belas kasih. Ia dibelenggu, dibuat menderita, diseret-seret, mungkin tubuhnya penuh dengan luka-luka karena tidak berpakaian. Sungguh menderita. Dan ketika Yesus melihat itu, ayat 30, Yesus bertanya, siapa namamu? Lalu orang itu menjawab, atau setan-setan itu menjawab, Legion, karena ia kerasukan banyak setan. Legion di sini lebih berbicara kepada satu kekuatan yang membuat manusia itu terbelenggu dan menderita. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk dalam jurang maut. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Belum waktunya. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu minta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Ya, sampai ayatnya yang ke 33 kita ketahui bersama bahwa Yesus mengabulkan permohonan setan itu untuk keluar dari raga orang yang kerasukan ini dan dia masuk di dalam babi-babi. Ya. Ayat 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Ya. Sehingga saya yakin dan percaya pada saat penjaga-penjaga babi itu melihat hal itu, ya, dia merasa begitu cemas. Dan setelah ia memberitahukan kepada di kampung-kampung sekitarnya itu, di kota-kota sekitarnya itu, membuat menjadi gempar. Lalu setelah penjaga-penjaga babi itu menceritakan peristiwa itu,
Ayat 35, keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang pada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan. Setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Mereka melihat peristiwa itu dan mereka menjadi takut. Saya tidak tahu bagaimanakah bentuk ketakutan ini. Apakah ketakutan ini adalah ketakutan seperti ayat yang ke-37, sehingga ketakutan mereka adalah ketakutan oleh karena khawatir. Peternakan mereka menjadi terganggu sehingga akan mengganggu perekonomian mereka. Mereka lebih mementingkan materi daripada keselamatan jiwa. Nah ini sangat begitu disayangkan ya. Padahal kalau kita pernah lihat dan kita mendengar ya, ini berbalikan dengan Lukas sebagai penulis kitab suci ini ya. Lukas sebagai dokter yang kalau kita kenal ya di dalam perspektif umum, dokter itu lebih bersifat materialistik ya. Saya tidak tahu, saya bukan orang yang tahu masalah dunia kedokteran. Tetapi kalau memang pandangan itu demikian, tetapi Lukas memberikan waktu bagi jiwanya, bahkan bagi keselamatan banyak orang dengan membagikan berita keselamatan Injil Tuhan ini sungguh luar biasa. Artinya bahwa Lukas bukan hanya mementingkan materi, tetapi ia lebih mementingkan bagaimana hidup diselamatkan oleh Tuhan itu. Lalu 36, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta pada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Di sini kita melihat, mereka melihat bagaimana ia diselamatkan, tetapi ia sendiri tidak mau diselamatkan. Ia lebih mementingkan hal-hal yang nikmat bagi dirinya. Ya, seperti dalam perumpamaan penabur itu. Oleh karena kenikmatan hidup, ia memilih untuk tidak diselamatkan daripada sekedar diselamatkan. Lalu ketika Yesus diminta oleh mereka supaya Yesus pergi meninggalkan mereka, maka Yesus kembali berlayar kepada mereka. Memang saudara-saudara, orang kalau terganggu masalah ekonomi itu ya tidak enak. Jangankan hanya dalam dunia bisnis, di dalam persaingan agama-agama, bahkan antar gereja pun kalau jemaat itu berkurang, pindah gereja atau pindah agama A, pindah agama B, itu pun juga bisa menjadi suatu benturan sosial yang berujung kepada hal yang bersifat ekonomis. Dan memang itu ya mungkin memang menjadi satu hal yang bersifat yang bersifat ya umum lah di dunia itu seperti itu. Tetapi bagi orang yang percaya, tentunya lebih mengutamakan keselamatan jiwanya, lebih mengutamakan bagaimana firman itu dapat bertumbuh, mendorong dia di dalam ketekunan yang berlipat-lipat sehingga menghasilkan kehidupan yang berbuah, yang berdampak tentunya untuk hormat dan kemuliaan Allah sendiri. Lalu ayat yang ke-38, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang yang kerasukan setan ini sadar bahwa dirinya diselamatkan oleh Tuhan. Ia tahu bahwa jiwanya telah dilepaskan oleh Yesus, juru selamat itu.
Sehingga karena ia tahu dengan kesadarannya sendiri itu, karena ia telah diselamatkan, ia mohon kepada Tuhan sebagai suatu bentuk kasihnya. Ya, kalau saya pinjam perkataan Mazmur, bagaimana ya Tuhan aku dapat membalas kebaikanmu? Dengan apa ya Tuhan aku dapat membalas kebaikanmu? Maka di sini orang yang kerasukan setan itu sama. Dia, Tuhan kau telah menyelamatkan aku. Sekarang saya ingin Tuhan, aku ingin menyertai engkau dalam pelayanan. Dia ingin membalas cinta Tuhan. Seberapa besar kesadaran kita ketika kita tahu bahwa Allah menolong kita? Apakah kita memiliki kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah merasa puas dengan apa yang kita lakukan saat ini? Ataukah kita malah justru bertanya, padahal kita sudah berusaha untuk melakukan yang baik bagi Tuhan, untuk hidup benar, tetapi selalu kita berkata, ya Tuhan, dengan apa lagi aku harus membalas kebaikan-Mu? Saudara-saudara, tidak ada satu kemampuan pun tanpa Allah kita dapat membalas kebaikan Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang menolong kita. Lalu Yesus mengatakan kepada orang yang kerasukan setan itu supaya ia pergi, ya tentunya dari perkampungan itu, lalu dia katakan bahwa dia pulang ke rumah dan menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dia. Ya. Dia menceritakan bagaimana Allah menolong dia. Bagaimana Allah melepaskan dia. Mungkin bagi orang-orang yang di Gerasa itu kurang nyaman kalau mereka tetap ada di tempat itu. Justru nanti akan malah mengganggu lagi. Maka di sini bagi orang yang kerasukan setan yang disembuhkan ini, maka perkampungan itu bukan lagi menjadi suatu tempat atau rumah yang nyaman bagi hidupnya. Sehingga harus pergi ke rumah dan menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa. Saudara-saudara, perbuatan-perbuatan Allah yang perkasa ini, ya kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul, ini mengacu kepada penyelamatan Tuhan. Kalau dalam konteks di mana Yesus menyembuhkan atau melepaskan orang ini dari kerasukan setan, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan Allah yang besar itu adalah ketika kita dilepaskan dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, kuasa setan-setan. Inilah perbuatan Allah yang maha besar. Dan kita ketahui bersama bahwa bagaimana Allah melepaskan kita dari kuasa setan, maut, kuasa dosa. Itu dengan karya salibnya, dengan penderitaannya yang luar biasa. Mau saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian dari renungan kita pada hari ini. Ya, saya percaya bahwa setiap kita orang Kristen yang menaruh kesungguhan hatinya kepada Allah, dia tahu bahwa Allah telah menyatakan perbuatannya yang gagah perkasa dalam dirinya. Ia tahu bagaimana Allah itu mengampuni dosanya, bagaimana Allah itu melepaskan dia dari kuasa maut, dari kuasa kematian. Sehingga di dalam hatinya rindu, bagaimana agar aku ini dapat menyenangkan Tuhan. Bagaimana aku ini dapat bertekun. Kuasa firman yang melepaskan dia. Kuasa firman yang telah membuat ia bertumbuh di dalam Tuhan, yang akan mendorongnya terus menerus dan akan membuat bertanya dalam dirinya, Tuhan dengan apa aku harus membalas kasih-Mu. Dia selalu berusaha dengan kemampuannya, dalam keterbatasannya, untuk tetap bagaimana ia mau membagikan kasih Allah ini kepada siapapun. Ia telah menerima, ia telah membagikannya dengan cara menceritakan apa yang ia alami dari Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak, supaya orang-orang banyak pun juga dapat menikmati
karya perbuatan Allah yang gagah perkasa. Seberapa banyak dari kita, dari Bapak Ibu dan saya, sejauh ini dalam menikmati betapa nikmatnya Tuhan, betapa nikmatnya firman Tuhan itu, betapa besarnya kasih Allah, betapa besarnya perbuatan Allah itu kita bagikan kepada orang lain. Kita syukuri dalam hidup kita. Biarlah dalam kedua renungan ini kita menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas semesta, atas seluruh ciptaan, termasuk diri kita. Maka dengan demikian, apakah kita mau ragu terhadap Dia? Ataukah kalau kita sudah mengalami perbuatan Tuhan, ataukah kita mau memendamnya? Tidak mau mengembangkannya, membagikannya bagi banyak orang. Tentu saja hal ini memang bukan perkara mudah. Tetapi bersama-sama marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam kesempatan di mana kami boleh belajar bersama firman Tuhan, pada hari ini biarlah Tuhan Kau boleh penolong lebih jauh melalui pimpinan Roh-Mu, supaya kami lebih dapat memahami dengan tepat setiap rahasia yang terkandung dalam kebenaran firman-Mu itu. Tolonglah kami dan berikan kemampuan kami kepada anak-anak-Mu ini, supaya kami menjadi anak-anak yang kekasih bagi Allah. Anak-anak yang mengerti kerinduan hati Bapa. Sehingga saat kami di tengah-tengah gelombang hidup, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap menaruh harap kepada Tuhan. Bukan menyalahkan Tuhan. Bahkan saat kami mengalami pertolongan Tuhan, Tuhan buatlah hati kami untuk belajar tetap bersyukur, berterima kasih, terus menerus, selalu mencari bagaimana Tuhan agar kami dapat membalas kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkatilah kami dan berkatilah acara pendalaman Alkitab selanjutnya yang dipimpin oleh Bapak Penatua Lindra Haryanto. Kami rindu semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan memberkati kita.